harus pergi ke sini guys, at least sekali seumur hidup lo. What's up you guys, kembali lagi channel gua. Kali ini gua mau bikin vlog dulu ya. Gua mau ngajak mama gua liburan ke Vietnam, pertama kali dia keluar negeri. Senang nggak bos? Senang nggak? Ya, senang, tapi bukan pertama kali keluar negeri. Oh gitu. Malaysia udah sering. Oh dulu pernah ke Malaysia, cuma waktu itu nganterin papa gua berobat guys. Ya, ini kita liburan ke Vietnam. Ya kenapa Vietnam? Karena dadakan ya, jadi yang paling simple Vietnam. So stay tune ya. Setelah 4 jam akhirnya kita sampai juga di bandara ya. Dan yang bikin gua males salah satunya ke Vietnam tuh karena imigrasinya yang ngantri panjang sekali ya. Tahun lalu tuh parah banget di Ho Chi Minh. Gue pikir bakal beda di Hanoi, ternyata sama aja guys. Welcome to Vietnam setelah 4 jam menunggu di airport ya. Nah, sekarang kita pergi ke hotel dulu guys ya. Mau siap-siap mau makan juga, udah lapar ini. Ya kita langsung sampai di hotel ya. Awas mah. Ya kawasannya bagus sekali. Ya. Tuh. Good evening. Thank you. Thank you so much. We would like to check in tomorrow. Oke guys, sekarang jam 8 pagi ya. Jadi kita bentar lagi mau ke Halong Bay. Nah sebelum kita ke Halong Bay kita sarapan dulu ya, untuk fondasi guys ya. Ini sarapannya pakai pho ya, makanan khas Vietnam guys. Oh ya, ini sarapan kita nih. Sebelum kita mulai aktivitas hari ini ya, kita bakal full di luar. Jadi kita bakal butuh energi yang banyak ya. Soalnya hari ini seharian di luar di Halong Bay dan seterusnya ya. Oke, jadi sekarang kita sudah di busnya ya. Kita tinggal tunggu dia berangkat. Jadi kita mau ke Halong Bay itu kurang lebih jam 9.45 guys ya, OTW ya. Small area, fasten the small tunnel and come back. And the other option, additional option. Nah, kita sekarang sampai di rest areanya guys, jadi kita istirahat dulu sebelum lanjut lagi ke Halong Bay. Ya, kita mau beli kopi dulu mungkin untuk refresh ya, sebelum kita lanjut lagi ke Halong Bay. Dari sini ke Halong Bay itu kurang lebih sekitar 2 jam lagi ya. Dan ini kita rest day dulu, kita nge-rest dulu, beli kopi dulu. Bakal sampai Halong Bay kurang lebih jam 11 tadi katanya. Sekarang kita mau naik ke kapal pesiarnya, kita mau nyebrang ke si Halong ya guys ya. Nah ini grup kita nih, banyak turis-turis kampung halaman gua guys. Saatnya kita makan guys, makan. Oke guys, jadi trading memang salah satu, gue bisa bilang industri ataupun pekerjaan yang tingkat stresnya paling tinggi ya, dan tingkat kegagalannya paling tinggi. Tapi looking back, kalau misalkan waktu itu gue nggak ambil action ya, menjadi full time trader, ya mungkin hidup yang kayak gini tuh hanya mimpi aja ya buat gue ya. Karena dulu pas gue masih kerja sama orang itu, untuk makan aja gue irit-irit guys. Makan nasi bungkus gue bagi 2 kali makan dalam 1 hari. Gak pernah kepikiran gue bisa liburan di luar negeri tanpa mikirin duit lagi guys ya. Jadi ini salah satu gue bisa bilang hasil kerja keras dan berdarah-darah gue di trading. Tapi terlebih dari itu semua, yang memungkinkan semua ini bisa terjadi dalam hidup gue adalah Tuhan Yesus Kristus guys ya. Karena kalau tanpa adanya Tuhan di hidup gue, ya gue mungkin sampai sekarang nggak tahu hasilnya apa guys. Ya mungkin gue udah nggak ada, atau mungkin gue nggak akan jadi apa-apa juga guys ya. Jadi kerja keras gue tuh hanya menjadi buah karena Tuhan Yesus Kristus gue guys. So all glory to God. Jadi itulah yang gue maksud dengan trading tuh memberikan lo freedom guys ya. Gue lagi liburan pun gue tetap bisa trading, gue bisa tetap dapat cuan karena ya I can do this anywhere, anytime, you know, at any place. So ya menurut gue nggak ada lagi sih bisnis kayak trading guys. So now it's time to enjoy my holiday.
naik bambu boat tadi, wahana selanjutnya adalah naik ke atas itu guys. Ya, kurang lebih 200 anak tangga katanya. Terus dari goa itu nanti, ya goa ini itu masih masuk lagi, ya 2 kilo. Ya, masih mager guys ya. Jadi cukup lihat dari luar aja guys. Sampailah kita pada penghujung spot dan tujuan hari ini ya. Jadi ya hari ini cukup hektik. Kita tadi udah 3 destinasi dan sekarang ini di T-Top Island ya, ini terakhir. Dan ya mungkin malam tinggal makan sama ya besok pagi gua akan berangkat ke Sapa guys. So kita langsung lihat Sapa besok pagi gimana guys ya. Gua sih paling nggak sabar tuh, gua paling nggak sabar ke Sapa guys. Let's see ya. Terus ikuti guys vlog ini. Oh. Oke guys, pagi ya, kita akhirnya sampai juga di Seliperbas. Kita sekarang mau OTW ke Sapa ya, kurang lebih 6 jam guys. Dan kita bisa tiduran nih. Terbaik guys ya, kita tinggal tunggu sampai, tiba-tiba sampai guys, bisa tidur dulu guys. Di sebelah gua ada mama gua ini ya. Ya inilah indahnya ya. Oke, jadi kita sekarang udah di Sapa ya, dan kita sekarang lagi makan sekaligus ngopi di atas awan ya. Dan ya, jadi recap nih trading gua selama 3 hari ya di Vietnam ya. Dari Senin sampai sekarang hari Rabu, itu gua ada ambil trade dan itu TP semua. Nanti gua akan kirimkan ini ya, kayak screenshot atau screen recordnya di sini. Dan ya ini kita lagi mau makan, kita lagi mau menikmati profit kita. Dan seperti yang gua ajarkan ke murid-murid gua selalu bilang ke mereka, jangan fokuskan semua uang lu tuh di pro firm ya, karena pro firm tuh sebenarnya buat trader yang masih belum terlalu dewasa, it's a losing game. Oke, jadi orang yang pro firm itu pasti nanti lulus fase 1, lulus fase 2 rungkat, lulus fase 1, fase 2 rungkat. Nah kalau kita akun personal ya kayak gini, kita bisa tarik ya, kita bisa WD. Dan kenapa gue bilang kayak gini, karena selama di Vietnam gue sama sekali tidak boleh menggunakan akun pro firm gue, karena dilarang oleh rules dari The Fiverr salah satunya. Oke, jadi inilah enaknya punya akun personal yang jauh lebih besar daripada akun pro firm lu. Kita bisa menikmati freedom, bisa trading dimanapun. Dan kalau kata orang jangan trading sambil liburan, menurut gua why not? Kalau lu memang bisa trading, it doesn't matter. Justru dengan trading di tempat seperti ini itu menambah kewarasan lu ya, dan zen lu lebih tinggi lagi. Oke, jadi sekarang gua mau WD beberapa profit gua dari akun personal. Mungkin nanti akan gua cantumkan juga screenshotnya. Dan sekarang coba lihat view-nya guys, bagus banget guys. Sekarang kita akan jalan ya guys ya, kembali ke hotel, jalan-jalan melihat Sapa tuh gimana ya, better jalan ya. Tadi kita pergi naik Grab, nah kalau pulang gue sengaja mau jalan nih, mau lihat Sapa tuh gimana sih. Oke guys, pagi ini kita sudah sampai di Fansipan Legend ya, Sunworld ya. Jadi kita mau naik cable car ke titik paling tinggi ya, cuman kayaknya kita nggak akan sampai ke puncak karena ya ibu gua nggak boleh terlalu capek. Jadi kita cuma mau naik cable car-nya sambil ngeliat view ya. Katanya sih ini view-nya paling bagus nih, we'll see ya. You guys.
Nah, sekarang saatnya kita akan turun lagi naik cable car-nya. Kita udah cukup lihat-lihat di atas. Kita mau turun melalui cable car, terus kita akan lanjut lagi di Sapa sebelum nanti kita pulang ke Hanoi, guys. Oh, ini baru bagus. Iya, kalau turun dia lebih bagus view-nya, mah. Nah, awan semua tuh. Mantap. Happy gak, bos? Seneng gak? Cendol. Ya, foto-foto terus, guys. Mak gua, guys. You have to go at least once in your life. Lo harus pergi ke sini, guys, at least sekali seumur hidup lo. Keren banget. Keren banget. Awannya luar biasa, guys. We're on cloud nine right now. Saatnya kita makan, guys. Mantap nih. Oke, guys, jadi ini adalah hari terakhir gue sama mama gue di Vietnam. Besok pagi kita bakal langsung pulang ke airport. Jadi sekarang kita lagi mau makan dulu. Sama gue mau recap vlog ini ya, apa yang terjadi selama seminggu ini kurang lebih. Gue akan recap nih. Jadi seperti yang kalian tahu ya, kemarin gue ada update bahwa gue ada update 4 trade ya, semenjak gue sampai di Vietnam sampai kemarin terakhir itu semua win ya, dan murid-murid gue pun juga ikut profit bareng-bareng gue. Oke, kita langsung lihat buktinya nih. Jadi itu tanggal 27, yaitu tanggal dimana gue baru sampai Vietnam ya, jam 8 malam hari Senin. Gue bilang ke mereka, gue baru sampai Vietnam, gue belum bisa weekly meeting, tapi gue weekly meeting akhirnya jam 11 malam ya. Gue baru bisa jam 11 malam, kita weekly meeting. Gue kasih arahan selama 1 minggu ke depan tuh market mau kemana, dan ya kalian bisa lihat ya, kita pada panen, murid-murid gue pada panen, termasuk ya tanggal 29 itu hari Rabu ya berarti ya. Gue kasih tahu bahwa gold ada kemungkinan bakal switch ke bullish dari sebelumnya bearish. Terus kalau GU itu masih lanjut bearish. Kita lihat sekarang nih ya. Kita lihat di gold. Kamisnya beneran bullish ya teman-teman ya. Kita lihat ya. Yes ya. Kamisnya itu beneran bullish ya. Nah, jadi inilah enaknya murid-murid gua ya, karena mereka belajar sama real trader yang hidup dari trading, bukan cuma ngomong doang. Ya, kita lihat nih apa yang terjadi selama seminggu ini ya. Murid-murid gua pada panen semua, guys. Ya, murid-murid gua di ICDT itu pada panen semua. Ya, nih, kalian lihat nih. Ini buktinya langsung nih. Ya, semua pada panen, guys, karena arahan gua. Ya, dan karena mereka sudah belajar ilmu gua secara baik, jadi mereka bisa aplikasi secara langsung juga ya. Ini di gold, kemudian di GU kita lihat. Ya, nah, bahkan nih murid gue yang bule juga panen dia minggu ini ya. Nih, ya. Tuh, pada panen semua, guys. Panen semua nih, panen semua ya. Ya inilah ICDT, guys ya. Gua panen, murid-murid gua pun juga panen. Dan nggak cuma sampai situ aja, guys. Dalam 1 minggu ini, murid-murid gue yang lolos perform itu nggak kehitung jari, guys ya. Banyak banget. Sama seperti minggu-minggu sebelumnya. Setiap minggu semua perform dibantai oleh murid-murid gue. Oke? Jadi inilah bukti bahwa ilmu yang gue ajarkan, yaitu market maker logic, itu ilmu yang beneran profitable karena gue sendiri yang pakai, guys. So, gue selalu membuktikan dari dulu visi dan misi gue selalu sama, yaitu membirukan lautan forex Indonesia ya. Dan lu bisa lihat bagaimana orang-orang yang ikut gue itu semua diselamatkan dan berubah dari yang awalnya losing trader menjadi winning trader. Ya, ICDT semakin menyala. All glory to God. God bless you guys. See you guys in next video.